Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Tante Kesia pagi hari ini untuk sama-sama beribadah secara online. Ada sesuatu yang berbeda tentunya dengan apa yang Tante Kesia kenalkan pagi hari ini ya. Ya, kita ada di bulan Desember, kita menyambut bulan Natal untuk mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, ngomong-ngomong, ketika bulan Natal tiba, apa sih yang kalian rindukan? Berikut ini adalah video dari teman-teman kalian. Mereka merindukan bulan Natal atau mereka merindukan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita saksikan bersama. Teman, sekarang bulan dimana kita merayakan Natal loh. Itu pengen. Saya tunggu saat Natal. Semua yang saya tunggukan saat Natal adalah Seperti latihan bersama, main bersama. Virus segera hilang. dia dan perkumpulan bersama saudara-saudara dan keluarga. Bisa merayakan Natal dengan teman-teman, bisa merayakan Natal dengan keluarga. Kayak lomba bersama juga, pengen gitu. Dan bisa beribadah bersama kembali. Dan dapat hadiah. Tak lupa hadiah Natal. Terima kasih. Semoga corona tahun ini cepat berlalu. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah bersama-sama, kita akan nyanyi satu pujian ya. Natal di hatiku. Biarlah kita boleh merasakan sukacita Natal itu ada di dalam kehidupan kita pribadi.
berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh ada di penghujung bulan di akhir tahun 2020 ini. Kalau kami boleh melihat sepanjang tahun ini, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Di bulan ini Tuhan, kami rindu merasakan sukacita Natal senantiasa ada di dalam hati kami. Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami untuk boleh merayakan Natal bersama-sama, tetapi biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan sukacita dari surga itu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan. Kami rindu bersukacita pagi hari ini Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan juga boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan bersukacita bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Hari ini ialah hari Natal. dalam Natal pertama yang tertulis di dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk boleh melaksanakan rencana besar Allah di dalam dunia ini, yaitu kelahiran Juru Selamat.
Di antaranya ada malaikat, ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala, ada orang Majus, ada Simeon, ada Hana. Bahkan Tuhan juga memakai benda-benda yang ada di alam ini. Ada bintang, dan juga ada tokoh-tokoh antagonis, ada Herodes, imam kepala, dan para orang Farisi. Nah, pagi hari ini, bahkan selama sebulan ke depan, kita akan semakin mengenal tokoh-tokoh tersebut ya, walaupun Tante Kesia tidak bisa sebutkan satu persatu. Nanti ke depannya akan Tante Kesia bahas juga. Kalian juga bisa semakin mengenal mereka. Nah, hari ini kira-kira tokoh siapa yang akan kita bahas bersama-sama supaya kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari tokoh tersebut. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa. Dia adalah Maria, ya, Ibu Yesus. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 1 ayat 26. Lukas pasal 1 ayat 26, Tante Kesia akan bacakan dan kalian silakan menyimak di Alkitab masing-masing ya. Mulai ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lanjut ya, ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Anak-anak yang baik, tentu kalau waktu Natal kita pasti melihat drama yang diperankan oleh kalian mungkin dan juga oleh teman-teman. Ya, setiap kali Natal ada perform drama. Itu biasanya salah satu tokoh yang menonjol adalah Maria. Ya, dia berperan sebagai Ibu Yesus. Dan juga di dalam aslinya ketika juru selamat itu lahir, Maria ditunjuk oleh Allah untuk menjadi ibu sang juru selamat itu. Nah, pada waktu itu ada malaikat Allah, Gabriel, menampakkan diri kepada Maria. Dan Maria terkejut ketika ada malaikat Allah yang menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Allah menyertai engkau." Begitu ya. Lalu Maria ini terkejut dan dia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Lalu malaikat itu melanjutkan, "Sesungguhnya engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan." Anak-anak, dari sekian perempuan yang ada di dunia ini, Allah memilih Maria untuk menjadi ibu sang juru selamat. Allah memberikan kasih karunia, Allah memberikan anugerahnya kepada Maria untuk bisa menjadi ibu dari Yesus Kristus. Ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Maria, supaya Maria ini bisa mengemban tugas tersebut. Anak-anak, pada waktu itu, ketika Maria ini mendapatkan salam dan mendapatkan berita dari malaikat bahwa Maria ini akan mengandung, akan hamil bayi Yesus, Maria statusnya belum menjadi istri Yusuf. Dan kalian tahu betapa beratnya ketika Maria harus melaksanakan tugas tersebut. Karena orang-orang di sekitar mereka pasti akan mencaci maki Maria. Dianggap sebagai perempuan yang tidak tahu diri, sebagai perempuan yang tidak baik, sebagai perempuan yang tidak tahu peraturan atau tata krama pada waktu itu. Bukan suatu tugas yang mudah, bukan suatu tugas yang gampang. Pada saat Maria mendapatkan kepercayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi sebelumnya malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Berarti saat Maria ini mendapatkan tugas yang luar biasa, tugas yang berat, Maria mendapatkan anugerah Allah untuk melaksanakannya. Allah tidak tinggal diam, karena Allah akan menyertai Maria. Sampai kapan? Tante Kesia akan lanjutkan pembacaannya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saat Maria mendapatkan tugas itu, Maria tidak berbantah-bantah. Maria tidak tawar-menawar, wah saya tidak bisa malaikat, itu terlalu berat buat saya, itu terlalu sulit buat saya. Tidak, Maria tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-38 Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan setelah saat itu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Singkat cerita, Maria mengandung bayi Yesus dan kemudian dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, pada saat Yesus mau lahir bukan suatu kondisi yang mudah, karena pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan bahwa semua yang ada di bawah kekaisaran Agustus itu harus mengikuti sensus penduduk, akan didata jumlahnya berapa, siapa saja kakaknya. Syaratnya adalah harus kembali ke tanah kelahirannya lah. Maria dan Yusuf ini harus kembali ke tanah kelahiran mereka, yaitu di Bethlehem. Dari kota Nazaret ke Bethlehem bukanlah jarak yang pendek, tetapi mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan medan yang sangat terjal. Di daerah sana ada banyak perbukitan dan lembah-lembah. Nah, Maria Yusuf ketika mereka akan kembali ke daerah kelahirannya, yaitu di kota Bethlehem untuk mengikuti sensus itu, Maria dalam kondisi akan melahirkan. Nah, anak bisa dibayangkan ya betapa susahnya pada waktu itu. Tetapi sedikit pun Maria tidak mengeluh, karena dia tahu dia mendapatkan anugerah Allah untuk melakukan tugas tersebut. Dia mendapatkan kasih karunia Allah untuk melakukan tugas tersebut. Cukup sampai saat Yesus lahir? Tidak. Kita akan lihat lagi. Apakah tugas Maria sampai di situ saja? Tentu tidak. Kita akan melihat bersama-sama kisah selanjutnya dari perjalanan hidup seorang Maria. Masih di dalam kitab Lukas, pasal 2, ayat yang ke-41. Tante Kisi akan mulai bacakan ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, tentu kalian ingat kisah ini ya. Bagaimana Yesus yang berusia 12 tahun, tiap tahun orang tua Yesus ini mengajak Yesus untuk bisa pergi ke Yerusalem merayakan Paskah di sana. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus pun diajak oleh kedua orang tuanya untuk bisa mengikuti perayaan Paskah yang ada di sana. Namun, setelah perayaan Paskah itu berakhir dan mereka hendak kembali pulang ke rumahnya, tiba-tiba mereka kehilangan Yesus. Loh, di mana Yesus? Kok nggak ada bersama-sama dengan rombongan kita? Loh, kok nggak bisa bersama? Loh, kok nggak ada di antara kita? Ada di manakah dia? Maria dan Yusuf tentunya panik pada waktu itu, karena mereka kehilangan anak mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, yaitu Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ketika waktu itu Maria dan Yusuf tidak menjumpai bahwa ada Yesus di antara rombongan-rombongan mereka. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Nah, proses pencarian Yesus ini juga nggak gampang. Mereka harus menyusuri, harus bertanya dari satu orang ke yang lain. Mereka harus mengingat-ingat lagi kapan terakhir mereka bersama dengan Yesus. Dan firman Tuhan tuliskan bahwa tadi mereka 3 hari baru menemukan Yesus. Dan Yesus ada di mana? Ya,
di dalam bait Allah, sedang bertanya jawab dengan para ahli ulama dan orang-orang Farisi di sana. Perhatikan kalimat ini di dalam ayat yang ke-51. Dan ibunya, yaitu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tentu Maria bertanya, ada apa ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ya, kenapa harus seperti ini? Apakah berhenti sampai di situ? Yesus semakin besar. Yesus semakin bertambah hikmatnya. Ketika Yesus mulai pelayanannya, Ibu Maria pun ada di sana. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Anak-anak yang baik, Maria tidak hanya sekedar melahirkan Yesus ketika Yesus kanak-kanak. Maria tidak hanya sekedar mengalami pada waktu Yesus bertanya jawab dengan para alim ulama dan orang-orang Farisi yang ada di bait Allah ketika Yesus berusia 12 tahun. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya Yesus, dia menjadi semakin dewasa. Dan saat Yesus memulai pelayanannya yang pertama kali, ketika Yesus berusia 30 tahun, dan Yohanes mencatat bahwa ini adalah mujizat pertama yang boleh dilakukan oleh Yesus. Pada suatu kali ada pernikahan di Kana. Tentunya dalam suatu pesta pernikahan ada banyak orang di sana. Murid-muridnya ada di sana dan ibu Yesus pun ada di sana. Ternyata pada pernikahan itu mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus pun, Maria, melihat apa yang sedang terjadi di situ. Dan mereka sedang kehabisan anggur. Dia tentu sudah tahu kisah ini. Pada saat pelayan-pelayan sedang bingung bahwa anggur itu habis, lalu ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah itu. Dan benar, ketika Yesus meminta untuk boleh menuangkan air di dalam tempayan-tempayan itu, para pelayan itu pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan kisah pernikahan di Kana ini happy ending. Karena apa? Karena anggur itu tidak jadi habis. Mereka masih punya 6 stok tempayan untuk para tamu yang hadir. Ada Maria di sana. Kasih karunia, anugerah Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupan Maria untuk melaksanakan tugas dalam rencana besarnya Allah itu tidak akan pernah habis, tidak lekang, tidak berubah. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25, di sana dituliskan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kisahnya masih berlanjut. Tidak hanya ketika Yesus berusia 12 tahun, ataupun ketika Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Tetapi kisah ini masih berlanjut. Saat Yesus melaksanakan misi Allah, yaitu untuk menebus umat manusia dari dosa, dia harus ditikam, dia harus disalibkan. Dan ketika Yesus sudah digantungkan di atas kayu salib, firman Tuhan menuliskan apa? Ibu Yesus ada di sana. Maria kembali melihat peristiwa yang luar biasa dari anak yang dilahirkan, yaitu Yesus Kristus. Maria melihat bagaimana anak yang dilahirkannya, Sang Juru Selamat itu digantung di atas kayu salib sebagai korban untuk seluruh umat manusia. Dan Maria menjadi saksi kematian Yesus di atas kayu salib. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1, ketika murid-murid menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan, Yesus berpesan bahwa jangan meninggalkan kota Yerusalem. Dan mereka semuanya ada di loteng Yerusalem untuk berdoa di sana. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Saat mereka menantikan janji Bapa, saat mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan, mereka bersehati berdoa di atas loteng Yerusalem. Murid-muridnya dan juga orang-orang yang bersama dengan mereka, ada satu yang menarik di sana. Ada Ibu Yesus, ada Maria di tengah-tengah mereka. Ada Maria di dalam kelompok mereka yang sedang menantikan janji Bapa itu. Maria ikut berdoa, Maria ikut bertekun di dalam doa. Maria ikut menantikan janji Bapa itu dicurahkan bagi murid-murid dan juga bagi seluruh umat manusia. Anak-anak yang baik, sangat indah mengikuti perjalanan Maria. Ada beberapa peristiwa yang boleh dia alami secara pribadi dan dituliskan di dalam Alkitab, dan Alkitab mencatatnya. Sampai sekarang kita bisa membaca bagaimana kehidupan Maria bisa berdampak bagi dunia ini, bagi kita khususnya. Ada pelajaran penting yang sangat berharga yang boleh kita pelajari saat pagi hari ini. Ketika awal mula malaikat itu menampakkan diri dalam kehidupan Maria, malaikat itu menyampaikan bahwa sesungguhnya engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Anak-anak, Maria bisa bertahan dari setiap peristiwa ke peristiwa yang lain. Itu bukan karena kekuatan Maria pribadi, tetapi ada anugerah, ada kasih karunia yang melingkupi Maria. Ada kasih karunia Tuhan yang tercurah dalam kehidupan Maria. Anugerah Tuhan besar. Dan satu hal yang pasti, kasih karunia itu tidak berubah dalam kehidupan Maria. Anugerah Allah yang dicurahkan dalam kehidupan Maria itu tidak pernah berubah. Dalam setiap proses kehidupan Maria, mulai dari dia mengandung bayi Yesus, Maria melahirkan, Maria mendidik membesarkan Yesus sampai Yesus berusia 12 tahun. Peristiwa terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun. Sampai Yesus memulai pelayanannya, pada saat mujizat pertama itu dilakukan, Maria ada di sana. Bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib pun, Maria menemani di sana. Saat murid-murid, ketika Yesus sudah naik ke surga dan murid-murid menantikan janji Bapa dengan bertekun dan berdoa, Maria pun ada di sana. Itu sebagai bukti bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan Maria tidak pernah berubah. Anugerah Tuhan dalam hidup Maria, kasih karunia yang diwartakan, yang disampaikan, yang diberitakan oleh malaikat saat Maria pertama kali mendapatkan tugas itu tidak pernah berubah. Dan Maria mengamini bahwa saat itu Maria di loteng Yerusalem, Tuhan tetap menyertai Maria. Tuhan terus menyertai Maria. Sebuah kisah yang menarik anak-anak. Saat pagi hari ini pun tadi di awal, Tante Kesia sudah ajak kalian untuk nyanyi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesusku, ku rasakan selalu Natal di hatiku. Anak-anak, mungkin Natal ini adalah Natal yang spesial buat kalian. Natal yang berbeda buat kalian. Kan hanya kalian saja, tetapi Tante Kesia juga merindukan masa-masa di mana Natal itu tiba. Kenapa? Karena kita bisa bersuka cita, bisa bertemu dengan teman-teman. Biasanya kalau Natal begini kita bisa latihan. Kalian mungkin 1 minggu bisa 2 atau 3 kali ke gereja untuk persiapan Natal, untuk latihan drama, latihan menyanyi, menari, untuk mempersiapkan acara Natal anak, untuk mempersiapkan acara Natal di sekolah, Natal di gereja, ya. Papa mama sibuk untuk pilih-pilih baju baru, sepatu baru. Tentu hal itu merupakan salah satu peristiwa yang kalian nantikan. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Kita terpisah oleh jarak untuk bisa merayakan Natal bersama-sama. Anak-anak, melalui kisah Maria tadi, kita mau belajar. Hidupmu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Hidupmu mendapatkan anugerah di hadapan Tuhan. Dan anugerah itu sampai sekarang tidak berubah. Anugerah Tuhan dalam hidupmu sampai sekarang tidak berubah. Buktinya apa? Allah masih menyertai hidup kalian. Kalau saat ini kita masih boleh ada, bernafas, itu semua karena kasih karunia di hadapan Tuhan. Natal tahun ini memang berbeda.
tetapi tidak menyurutkan sukacita kita untuk bisa merayakannya. Karena apa? Karena ada Yesus yang lahir dalam hidup kita. Natal tahun ini bukan soal baju baru. Natal tahun ini juga bukan soal selebrasi, perayaan-perayaan. Natal tahun ini tidak ada snack, tidak ada coklat, tidak ada hadiah mungkin yang kalian terima. Tetapi satu hal yang pasti, di Natal tahun ini ada Yesus yang lahir dalam hidup kita. Ada Yesus yang lahir di dalam hidupmu, akan menyempurnakan sukacita Natal di dalam hidupmu. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita mampu bersukacita di tengah kondisi apapun yang terjadi. Kasih karunia anugerah Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dan kita kuat karena ada Yesus. Kita bisa karena Yesus beserta dengan hidup kita. Kita mampu melewati semua kondisi, melewati semua peristiwa yang ada karena ada Yesus. Sebagaimana Maria tadi mengalami setiap peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya, bukan hanya sekedar peristiwa yang indah, tetapi terkadang juga ada peristiwa yang membuat Maria menangis, yang membuat Maria sedih, yang membuat Maria kecewa, yang membuat Maria jatuh, yang membuat Maria penuh dengan tekanan. Tetapi satu hal yang pasti, Maria mampu kuat, Maria mampu berdiri teguh, karena dia tahu bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Demikian juga dengan kita. Kita mampu, kita bisa, kita masih tetap bersemangat, masih tetap bersukacita merayakan Natal, sekalipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Karena apa? Karena ada Yesus yang lahir dalam hidup kita. Karena ada Yesus yang memberi kita kekuatan. Karena ada Yesus yang selalu menopang hidup kita. Pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Kita mau belajar, kita mau kuat. Karena di dalam kita ada Yesus yang menyertai. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, nyanyikan pujian yang tadi di awal ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku untuk menyembah Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami pada pagi hari ini sudah menyelesaikan ibadah, Tuhan tolong kami belajar banyak dari seorang Maria Tuhan, bahwa anugerah dari Tuhan itu cukup bagi kami, dan anugerah-Mu itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ajari kami menyadari hal itu Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, peristiwa kejadian apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mempercayai bahwa anugerah kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami, senantiasa menolong, memampukan kami, senantiasa menguatkan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Di Natal tahun 2020 ini mungkin suasana sangat berbeda Tuhan, tetapi satu hal yang tidak pernah berbeda, bahwa Yesus senantiasa menyertai hidup kami, bahwa Yesus senantiasa menopang hidup kami, senantiasa ada di dalam hati kami untuk boleh memberikan sukacita dan semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak yang tergabung dalam ibadah saat pagi hari ini. Tuhan tolong mereka, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan menolong setiap anak-anak yang ada Tuhan. Tuhan memberikan iman untuk boleh terus percaya kepada Tuhan, untuk boleh terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Orang tua mereka juga boleh dikuatkan oleh Tuhan. Demikian juga guru-guru pelayan anak yang ada Tuhan. Di masa-masa ini bukan sesuatu yang mudah, tapi Tuhan kuatkan hidup mereka. Tuhan menolong hidup mereka. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua tidak akan pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami terus kuat menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di akhir ibadah saat pagi hari ini kami memohonkan berkat Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Kita akan ketemu kembali. Tokoh siapa lagi ya minggu depan yang akan kita bahas, dan kita mau belajar apa lagi dari tokoh tersebut. Jangan lewatkan ibadah anak online setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.